Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim riset Philip Securities Indonesia. Seperti biasa, agenda kita hari ini yaitu pembahasan mengenai indikasi ESG, dan selanjutnya pembahasan mengenai berita korporasi yang mungkin bisa dapat mempengaruhi pergerakan harga saham emiten tersebut. Dan kemudian akan kami tutup dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, agenda kita yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara kami maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi ESG. Baiklah, IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak menguat atau bullish meskipun secara moderat. Support level berada di 5256, sementara resistance level berada di 5316. Market driver hari ini adalah pergerakan indeks saham regional yang dibuka menguat, menyusul kenaikan indeks saham di Wall Street semalam dan juga didorong oleh rilis data neraca perdagangan Jepang dan juga pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Kalau kita lihat data neraca perdagangan Jepang di bulan Desember ini mencatatkan surplus 641 miliar yen. Ini adalah surplus selama 4 bulan beruntun ya. Ekspor tumbuh 5,4% year on year di bulan Desember. Ini adalah pertumbuhan positif yang pertama dalam 15 bulan terakhir. Ini merefleksikan perbaikan pada permintaan global dan juga efek atau dampak dari pelemahan nilai tukar yen. Sementara impor turun 2,6% secara year on year di bulan Desember. Sementara kalau kita lihat di data pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, GDP Korea Selatan pertumbuhannya semakin melambat ya di kuartal 4 2016. Tumbuh hanya 0,4% kuartal-kuartal. Ini lebih lambat dari pertumbuhan yang 0,6% di kuartal 3 dan juga 0,8% di kuartal 2 2016. Penyebabnya adalah melemahnya investasi di sektor konstruksi dan juga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Secara year on year atau secara tahunan, ekonomi Korea Selatan tumbuh 2,3%, turun dibandingkan 2,6% pada kuartal 3 tahun 2016. Sementara untuk keseluruhan 2016, ekonomi Korea Selatan ekspansi 2,7%. Ini sesuai dengan target pertumbuhan yang dicanangkan oleh Bank Sentral Korea Selatan dan juga naik tipis dibanding dengan pertumbuhan di tahun 2015 yang sebesar 2,6%. Selain itu juga ada kebijakan dari Bank Sentral Tiongkok yang secara mengejutkan menaikkan suku bunga untuk medium term lending facilities atau MLF. MLF ini adalah salah satu cara perbankan dalam menghimpun dana dari pasar uang antarbank. Kenaikannya hanya 10 basis point untuk tenor 1 tahun dan juga 6 bulan. Namun ini cukup mengejutkan pasar karena sudah beberapa tahun ini suku bunga MLF tidak dikutak-atik oleh Bank Sentral Tiongkok. Terakhir kali dirubah itu adalah bulan Februari 2016, itu pun diturunkan. Sedangkan terakhir kali dinaikkan itu tahun 2011. Jadi ini cukup mengejutkan pasar dan diyakini ini adalah tindakan Bank Sentral Tiongkok untuk mengurangi spekulasi ya yang dilakukan oleh institusi finansial dengan menaikkan atau membuat
meminjam dari pasar uang antar bank ini sedikit lebih mahal. Dari timingnya pun juga cukup mengejutkan karena ini menjelang libur panjang tahun baru Imlek ya, yang dimana biasanya kondisi likuiditas agak mengetat, biasanya suku bunga diturunkan, ini malah dinaikkan. Baiklah, kita memasuki stok news kita hari ini. Yang pertama adalah Akset Indonesia, Akset Indonesia atau ACST. Akset telah melebihi target perolehan kontrak barunya di tahun 2016. Akset membukukan 3,6 triliun rupiah kontrak baru dibandingkan dengan 3,5 triliun rupiah target yang dicanangkan untuk tahun ini. Akset juga membelanjakan 110 miliar rupiah dalam bentuk investasi pada alat-alat berat. Yang kedua adalah Adaro Energy. Adaro Energy telah mencapai closing untuk finansial untuk pendanaan proyek 2x100 megawatt LPLTU di Tabalong, Kalimantan Selatan melalui anak usahanya. Komitmen financing ini melibatkan 6 bank komersial dengan total nilai 422 juta US dollar. Yang ketiga adalah Bank Mandiri atau BMRI. BMRI telah menyalurkan 25,5 triliun rupiah dalam bentuk untuk sektor kelistrikan di tahun 2016. Ini adalah 3,6% dari total pinjaman yang disalurkan untuk tahun 2016. Tahun ini BMRI mentargetkan pinjaman untuk sektor kelistrikan akan tumbuh sebesar 18%. Dan yang terakhir adalah Garuda Indonesia atau GIA. GIA berusaha untuk membuka kembali rute penerbangan ke Amerika yang masih dihalangi oleh otoritas aviasi di Jepang dengan mengeluarkan hak untuk terbang melalui wilayah udara Jepang. Demikianlah stok news kita hari ini. Kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengajukannya melalui question box yang sudah tersedia. Terima kasih. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan sedikit review secara teknikal untuk sisi IHSG. Kemarin lusa kita IHSG membentuk doji, jadi ada peluang pemegangan arah, sementara ini dengan resisten terdekat di kisaran 5311. Seperti kita ketahui bahwa seminggu terakhir ini IHSG berupaya untuk menembus level 5.300, namun masih cukup berat tampaknya dalam seminggu terakhir. Kita lihat apakah minggu ini berhasil mampu menembus level 5310 dan menuju ke 5355 sebagai level tertinggi sebelumnya di sini. Namun mengingat minimnya sentimen, maka kami perkirakan bahwa pergerakan akan cenderung volatile, meskipun ada naik juga naik tidak akan terlalu banyak. Demikian untuk IHSG secara teknikal. Kita akan masuki sesi tanya jawab. Pertama, ya.
Pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Emmanuel terkait Antam. Ini ada berita terkait dengan biaya keluar terkait ekspor mineral. Nah, untuk yang kadar rendah ada kabar bahwa untuk yang kadar rendah yang tidak memiliki smelter akan dikenai biaya ekspor, tambahan biaya ekspor sekitar 10%. Nah, namun ini untuk korelasinya Antam masih belum jelas karena sebenarnya Antam sudah banyak memiliki smelter, ada sudah sampai 4 di Pomala. Seharusnya tidak berpengaruh negatif kepada Antam. Namun kalau kemarin mungkin karena terbawa sentimen dari gejolak terkait di sektor mineral. Kalau kita lihat secara teknikal sendiri bahwa Antam kemarin ini menembus support kuat di level 850, ini menjadi kurang begitu bagus. Di sini kita lihat bahwa arah Antam dalam waktu dekat menguji support di Rp800. Seandainya ini jebol maka support berikutnya cukup jauh di kisaran 750, jadi lebih baik wait and see. Jika ada pantulan signifikan dengan volume cukup kuat di level 790 hingga 800, maka ini bisa diikuti untuk menuju level 850 kembali. Namun seandainya tidak ada perlawanan di level 800, maka kita akan wait and see saja untuk melihat support Antam di level berapa. Karena pasca penurunan dalam biasanya konsolidasi akan berlangsung selama 2 hingga 3 hari, jadi bisa ada waktu untuk kembali ikut di Antam. Demikian Pak Robert. Ya, lalu dari Bapak Iqbal untuk E-Hardware Indonesia, jika ingin masuk di harga berapa? Baik. Kalau kita lihat dari penjualan E-Hardware, di mana tahun kemarin mereka menargetkan penjualan mencapai 5,1 triliun, namun yang tercapai baru 4,9 triliun, jadi artian di bawah target mereka sendiri. Walaupun perusahaan masih tetap terjadi berekspansi dengan menambah sekitar 12 toko tahun kemarin, namun tampaknya tidak mampu mendongkrak penjualan dikarenakan memang daya beli masyarakat masih agak lesu tahun kemarin. Nah, kalau kita lihat secara teknikal sendiri ini masih dalam posisi downtrend Pak untuk saham ACES, namun kemarin tampaknya ada pantulan di level 730 yang mana menjadi level support. Dalam tren melemah atau downtrend seperti ini, kami tidak sarankan untuk masuk dalam jangka menengah atau panjang. Lebih baik trading jangka pendek saja, dan jika ada tekanan jual cukup dalam. Nah, kemarin ini ada kenaikan baru sehari, kemungkinan sampai 2 hari atau hari ini saja. Jika seandainya hari ini masih menguat tipis sampai ke level 760, masih bisa diikuti dengan target resisten terdekat di level 780 Pak. Namun jika kenaikan sudah terlalu tinggi dan sudah mendekati level 780, lebih baik tidak diikuti karena ada peluang untuk kembali terkoreksi mengingat saham ini masih dalam posisi downtrendnya. Jadi kalau seandainya open ini lebih spekulatif buy Pak, jadi sekarang open masih moderate level 750 bisa coba diikuti, namun kami sarankan tidak dalam jumlah besar karena ini sifatnya masih test the market. Demikian Pak Iqbal. Lalu Bapak Pyong untuk Emyoh, Adi, Bex, BJBR, Inco, dan HMSP. Baik, Emyoh. Kita lihat dari technicalnya, Emyoh ini ada peluang kemungkinan dia mengulangi pola bulan Oktober, namun ini masih full spekulatif ya. Bisa dilihat seandainya ada kekuatan ada kenaikan cukup besar hari ini, maka bisa coba diikuti karena tidak menutup kemungkinan akan mengulangi pola tanggal 25 Oktober di mana kenaikannya cukup drastis dalam 3 hari. Namun tetap waspadai karena ini cukup spekulatif ya, jadi bisa diikuti namun tidak dengan volume yang cukup besar. Namun dapat diperhatikan di saham MIO. Lalu Adikarya. Untuk Adikarya kemarin sempat menembus uptrend channelnya yang mana menjadi support di kisaran 2130. Coba kita lihat apakah ada pembalikan arah menjadi menguat kembali. Seandainya dia menembus ke bawah, maka kita menantikan level 2070 sebagai support, dan jika level ini tercapai maka sudah break konfirmasi break uptrend channelnya dan kembali menjadi sideways dengan support pertama di 2070, lalu support kedua di kisaran 1980. Jadi bisa coba
tunggu dulu. Dan kalau kita lihat dari indikator stokastik masih mengarah ke bawah, maka besar kemungkinan masih akan menguji level 2070 di saham Adikarya. Berikutnya untuk BEX. Ya, BEX sudah kalem kembali, namun bisa coba ditradikan saja dengan rentang 55 hingga ke 62 Pak. Jadi ini kisaran sempit untuk ditradikan di saham BEX. Mengingat dari sisi fundamental juga belum ada perkembangan terbaru, dan kemarin juga diwarnai dengan adanya pengunduran diri dari direktur utama BEX. Lalu BJBR. Untuk Bank Jabar Banten kita lihat di sini sedang memasuki fase konsolidasi jangka pendek, namun kalau kita lihat dari bentuk chartnya ada peluang membentuk pola head and shoulder dengan red shouldernya ada peluang untuk rebound 2650, namun ini lebih baik dalam jangka pendek saja. Kita lihat bahwa stokastik sudah ada di oversold dan juga MACD mulai memasuki fase konsolidasi. Jadi ini spekulatif buy, namun untuk jangka pendek saja karena ada peluang juga bagi saham BJBR ini kembali melemah pasca menguat cukup signifikan pada bulan Januari ini. Berikutnya untuk saham Inco. Untuk Inco juga masih belum bisa lepas dari tekanan dalam sebulan terakhir dalam posisi downtrend, dan tampak di sini kemarin gap kecil sudah ditutup dan ada peluang untuk konsolidasi dulu di saham Inco dengan support di level 2230, mungkin bisa coba buy on weakness di level tersebut dan menantikan adanya tanda rebound di saham Inco. Namun seandainya ada rebound juga tidak akan terlalu besar, kemungkinan hanya sampai ke level 2400 hingga ke level 2475 untuk saham Inco. Jadi bisa coba buy on weakness atau mulai ketika ada pembalikan arah bisa coba akumulasi dan melakukan take profit di level 24 hingga ke 2475 untuk jangka pendek saja. Beralih ke saham HMSP. Untuk HMSP juga masih dalam trend sideways. Kita lihat di sini sudah mulai mendekati area resisten 4000. Kita lihat bahwa sejak bulan-bulan lalu rentangnya antara 3.800 hingga 4.000. Jadi mungkin 4.000 ini dapat digunakan kesempatan sebagai exit point di saham SP dan kembali akumulasi ketika saham HMSP kembali ke level 3.800. Demikian Pak Piong. Berikutnya Pak Antonius Leo untuk saham Garuda, Elsa dan Asri. Garuda masih cenderung sideways dan usaha Garuda untuk terbang ke Amerika masih terganjal di otoritas penerbang sipil Jepang, di mana untuk memperoleh fifth right itu masih butuh persetujuan dari Jepang, meskipun Presiden Jokowi sudah melakukan lobby kepada Perdana Menteri Shinzo Abe pada pertemuan di Bogor kemarin. Namun tampaknya kita masih menanti katalis positif dari berita itu. Jika seandainya Garuda mendapat memperoleh izin dari Jepang, maka kemungkinan bisa menjadi katalis positif bagi pergerakan saham Garuda dalam jangka pendek. Jadi tetap tunggu hingga ada berita positif terkait dengan fifth right untuk terbang ke Amerika. Berikutnya saham Elnusa. Untuk Elsa, kemarin berhasil break dari downtrend channel yang sudah dibentuk sejak bulan Mei tahun lalu. Ini mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi Elsa. Di tengah stabil harga minyak, seandainya dia masih kuat, maka kita akan menantikan Elsa untuk menuju level 508 kembali. Ya, ini menjadi level resisten. Namun sebelumnya harus menguji level 480 terlebih dahulu. Kita lihat apakah dia mampu breakout level 480. Namun dalam jangka pendek 1 hari hingga 2 hari ini masih terbuka peluang bagi Elsa ini untuk menguat. Berikutnya Alam Sutra. Untuk Asri ini ada mungkin masih akan cenderung sideways dengan kecenderungan melemah, namun dalam jangka menengah ada peluang bagi Asri ini untuk meneruskan uptrendnya, mengingat bahwa kita lihat dari pola moving average baik 20 hari, 50 hari maupun 100 hari sudah mulai melandai dari tren pelemahannya, dan kita menantikan keempat moving average ini kembali
crossing, dan kita akan menantikan saham ASRI akan kembali menguat. Jadi ini bisa coba buy on weakness di saham ASRI asal tidak break dari upper trend channel yang kami gambarkan ini, yakni di kisaran 380. Demikian pantau news. Berikutnya Pak Tommy untuk saham Harum Energi. Baik. Untuk Harum Energi masih dalam tren melemah Pak Tommy, jadi mungkin coba tunggu sampai dia mampu breakout dari downtrend channel ini untuk lebih amannya. Di sisi lain, dari sisi MACD, kekuatan pelemahan sudah mulai melandai kita lihat, dan harapannya akan segera ada pembalikan arah tidak lama lagi. Namun untuk lebih amannya tunggu hingga ada breakout di downtrend channel ini untuk bisa kembali akumulasi dengan volume cukup besar. Demikian Pak Tommy. Beralih ke Ibu Vivi untuk saham Adikarya, Aces, Bom Finance, dan Kras. Adi dan Aces sudah kita bahas tadi. Berikutnya saham Bom Finance. Untuk Bom Finance, berita mengenai akuisisi tampak sudah mulai mereda. Jadi jika Ibu masih ada barang, bisa coba sell on terlebih dahulu di saham Bom Finance sambil menantikan arah berikutnya. Waspada jika menembus level 197 atau 196, perkiraan kami akan kembali bisa lebih rendah lagi di saham Bom Finance. Pasti akan drastis pada 2 pekan lalu. Lalu saham Krakatau Steel. Untuk Kras sendiri masih juga kita di sini dalam trend sideways dengan support resistance di 705. Kalau kita lihat indikator MACD stokastiknya sudah mulai ada bottoming out, dan hari ini juga sudah mulai ada menguat. Mungkin bisa coba buy on weakness di kisaran 705 hingga 725. Cukup lebar rentangnya, namun kami lebih nyaman jika level 705 ini tercapai, lalu kemudian bisa akumulasi di level tersebut. Demikian Ibu Vivi. Berikutnya Bapak Sultan Harmoko untuk saham KF, Waskita, dan Timah. Baik Pak, kita ke KF terlebih dahulu. Untuk Kimia Farma ini kita lihat sedang menuju area support di 2135. Kita lihat apakah level tersebut mampu menjadi support kuat atau justru tembus ke bawah. Jika dia mampu menguat, memantul di level atas ini, maka bisa coba diikuti barang 2 hingga 3 hari dengan target resisten terdekat di level 2420. Dan seandainya level tersebut capai, bisa mencapai level ke 2500. Jadi bisa coba spekulasi buy on weakness di saham Kimia Farma. Lalu saham Waskita. Untuk Waskita Karya masih dalam posisi uptrend. Kita di sini kemarin tepat berada di uptrend channelnya, dan mudah-mudahan level ini menjadi support yang kuat dan mampu bertahan, dan bisa bottoming out dan breakout level 2600 untuk kembali konfirmasi uptrend channelnya. Jadi masih wait and see di saham Waskita Karya. Untuk saham Timah, juga masih dalam posisi downtrend, namun indikator stokastik sudah ada di area oversold, dan kita harapkan ada pembalikan arah di mana Timah sudah menembus level psikologis di level Rp1.000. Mudah-mudahan ada technical rebound, namun jika ada technical rebound, peluangnya akan sampai ke level 1070 sebelum kembali akhirnya terkoreksi. Jadi perhatikan ketat seandainya level 1070 ini tidak mampu bertahan, bisa coba kembali dijual di saham Timah. Beralih ke Bapak Abdul Roma untuk saham Doit, LPKR, ICBP, dan Indofood. Baik Pak. Untuk Doit ini masih dalam posisi uptrend channelnya Pak. Ini kita lihat di sini kemarin tepat berada di area support. Kemungkinan ada peluang untuk kembali menguat saham Doit, di mana juga indikator stokastik sudah menjelang golden cross di area oversold, dan juga indikator MACD ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Bisa coba spekulasi buy di saham Doit dengan target terdekat di level 550 sebagai level strategi sebelumnya. Namun jika level 550 ini terlampaui, maka kita akan melihat saham Doit ini untuk konfirmasi tetap di jalur uptrend. Di sisi lain ada
sinyalemen kurang begitu baik, di mana arah dari MACD ini cenderung melemah, dan juga kalau kita lihat dari degree curve moving average sudah mulai melemah kenaikannya. Dalam jangka menengah tampaknya ada peluang untuk melemah di saham DOIT. Jadi bisa manfaatkan untuk rebound 1-2 hari ini, namun untuk view jangka menengah sebaiknya tidak untuk mengambil posisi di saham DOIT ini. Demikian Pak Roma. Lalu LPKR masih cenderung sideways Pak, di rentang 7.15 hingga ke 7.80, jadi bisa coba diperdagangkan di rentang tersebut dengan buy on weakness di kisaran 7.15. Berikutnya ICBP. Untuk ICBP dalam tren melemah sebenarnya, namun kemarin berhasil breakout di upper downtrend channel. Meskipun pasca breakout juga gerakannya belum mampu signifikan menguat, jadi lebih baik trading ketat jangka pendek di saham ICBP dengan support resisten di level 8350 hingga resisten support di 8350 hingga resisten di level 8750 untuk kembali exit di saham ICBP. Berikutnya Indofood. Untuk Indofood sudah mampu keluar dari downtrend channelnya, dan kita lihat apakah dia mampu bertahan di atas support 7.900, karena kita lihat di sini level 7.900 merupakan critical point di mana moving average 20 hari, 50 dan 100 hari berhimpitan. Jadi ini harapannya menjadi support kuat. Seandainya sampai level ini, bisa coba spekulasi buy on weakness di level 7.900 dan gunakan level 8.200 sebagai exit point pertama, karena di situ adalah resisten terdekat bagi saham Indofood. Demikian Pak Abdul Roma. Berikutnya Bapak Markus untuk saham Timah, Indofood dan Bank Rakyat. Timah sudah kita bahas tadi dan Indofood juga barusan kita bahas. Akan kita pindah ke saham BRI. Untuk Bank Rakyat juga masih cenderung sideways Pak, namun kita lihat di sini indikator stokastik tampaknya ada peluang untuk penguatan minor, namun kami perkirakan bahwa level 12.000 masih akan menjadi level resisten cukup kuat bagi saham BRI. Jadi rentangnya cukup sempit di saham BRI, masih kita sarankan untuk wait and see terlebih dahulu di saham Bank Rakyat. Namun seandainya level 12.000 ini bisa break, maka kita akan melihat level 12.300 sebagai resisten pertama. Dan di sini kita lihat ada gap cukup lebar di atas, ya ini di rentang 12.400 hingga ke 12.650 di sini. Seandainya saham BRI ini masih bergerak menguat, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan menutup gap di atas ini. Jadi kita perhatikan selama Bank Rakyat ini tidak bergerak patah ke bawah, jadi artinya tidak menembus support 11.600, jadi masih ada harapan untuk menuju ke level 12.650. Demikian Pak Markus. Lalu Bapak Stevi, untuk Indofood dalam melakukan konsolidasi, apakah sekarang saatnya reversal ke bullish? Lalu bagaimana dengan 7 days repo rate dalam waktu dekat? Baik, pertama untuk 7 days repo rate, kita lihat bahwa trennya masih berpeluang untuk dipertahankan BI selama The Fed masih belum ada movement dengan suku bunganya, dan juga tekanan inflasi di Indonesia tampaknya sedikit meningkat pada awal tahun ini, di mana hingga pekan ketiga Bank Indonesia dari surveinya menunjukkan bahwa inflasi berada di angka level 0,69, lebih tinggi dari bulan lalu di periode yang sama sekitar 0,4. Jadi tampaknya 7 days repo masih akan dipertahankan di level saat ini. Lalu untuk saham Indofood, coba kita review sedikit, tadi sudah dibahas. Ada peluang Pak untuk sudah mulai breakout dari downtrend channelnya, namun tetap perhatikan ini ada support critical di level 79. Seandainya level ini masih kuat dan mampu dipertahankan, maka peluang untuk kembali ke 85 menjadi terbuka. Jadi selama 79 ini tidak dipatahkan ke bawah, maka masih dalam untuk posisi uptrend Pak untuk Stevi. Demikian Pak Stevi. Lalu Bapak Alfred,
di poin berapa prediksi SMBR stop bullish. Baik, SMBR ini sebenarnya sudah tidak harganya tidak mencerminkan dari fundamentalnya. Awal tahun lalu memang SMBR ini masih undervalue dengan PE ratio kalau tidak salah waktu itu di 8 kali. Jadi sekarang sudah tinggi sekali dan kita lihat peaknya pada tanggal 30 Desember ini di harga level 2985 tampaknya ini peaknya, dan sekarang sudah mulai melemah ke bawah. Namun ketika pelemahan ke bawah tidak serta-merta akan terjun lurus ke bawah, akan ada tanjang rebound. Di sini kita bahwa 2 hari terakhir ada tanjang rebound, namun tampaknya hanya akan sampai ke level 2250, jadi dapat digunakan sebagai exit point kembali di level 2250-nya. Demikian Pak Alfred. Lalu Bapak Robert, untuk saham BCA, Bank Rakyat, BMRI, Pegas, ADI. Baik, untuk BRI tadi sudah kita bahas, lalu kita ke BCA. Untuk Bank Sentral Asia, ada peluang untuk tanjang rebound Pak sebenarnya, karena meskipun hari ini kembali melemah, namun posisi opennya di atas bahkan di atas open kemarin. Jadi sebenarnya ini cukup baik, ditambah lagi dengan stokastik dari BCA sudah ada di area oversold dan harapannya akan ada tanjang rebound. Target terdekat sampai ke level 15.600 di sini. Jadi tampaknya support di 15.000 cukup kuat di saham BCA. Namun waspada jika level 15.000 ini justru ditembus, maka menjadi tidak bagus bagi BCA karena akan menantikan support 14.500 yakni adalah moving average 200 harinya menjadi level support berikutnya. Demikian Pak Robert untuk saham BCA. BRI sudah kita bahas, namun akan kita sedikit review pasca opening. BRI juga tampaknya ada pembalikan arah minor, namun masih cukup berat untuk menguji level 12.000, dan saat dia level 12.000 tidak terlalu kuat dan bertahan di sana, mungkin bisa coba take profit kembali Pak Robert. Lalu BMRI. Untuk saham Bank Mandiri cenderung masih sideways dan kita lihat di sini tampaknya ada peluang untuk penguatan meskipun minor. Kita lihat apakah dia mampu menjadi penggerak indeks dengan target resisten terdekat ada di level 11.250. Demikian Pak Robert. Beralih ke saham Pegas. Untuk Pegas juga masih mencoba untuk bertahan di uptrend channelnya di sini, dan stokastik sudah ada golden cross kemarin, jadi ada peluang bagi saham Pegas ini untuk kembali menguat dengan target terdekat di level 2.800 hingga ke 2.890. Selanjutnya Adikarya sudah kita bahas tadi pagi, namun kita lihat pasca pembukaan dan tampaknya Adi juga berusaha untuk bertahan di atas uptrend channelnya, dan kita lihat apakah dia mampu breakout di level 2200. Jika dia breakout 2200, maka konfirmasi masih melanjutkan penguatan dengan target terdekat di level 2300-nya. Namun jika justru berbalik arah dan menjadi menembus level 2100, lebih baik wait-and-see dulu untuk kembali akumulasi, karena saham Adikarya berpeluang untuk sideways di rentang 2000 hingga 2200. Demikian Pak Robert. Beralih ke Pak Gunawan, untuk saham Pakuwon, Bernakat, SMBR, SMCB, PPRO, UNSP, dan WSBP. Baik. Untuk Pakuwon juga masih sideways, dan kita di sini bahwa tampaknya peluang untuk melemah masih terbuka di saham Pakuwon, ditambah sudah di dekat support 570, jadi peluang untuk menembus support 570 cukup besar. Lebih baik coba tunggu di level 540 sebagai support berikutnya. Lalu saham Bernakat. Untuk BP kenaikannya sudah cukup drastis, jadi ini kami sarankan untuk trading harian saja Pak, tidak untuk di keep, karena memang risiko cukup tinggi di saham Bernakat. Ditambah lagi indikator MACD sebenarnya ada menunjukkan bahwa kekuatan kenaikan sudah mulai melemah, jadi mungkin akan konsolidasi di saham Bernakat. Untuk SMBR sudah kita bahas tadi, lalu ada SMCB.
Untuk SMCB masih cenderung sideways Pak dan belum ada tanda-tanda pergerakan. Kita lihat di sini bahwa support 900 masih akan cukup panjang. Mungkin bisa coba akumulasi SMCB jika seandainya ada pergerakan volume yang cukup signifikan Pak. Jadi bisa diikuti selama hingga 1 hingga 2 hari. Kalau kita lihat bahwa kenaikan terakhir kemarin sampai ke level 980, jadi level tersebut dapat digunakan sebagai exit point seandainya SMCB ini kembali bergerak menguat. Lalu ke sektor properti PPRO. Untuk PPRO ini sudah cenderung sideways gerakannya dan kita lihat di sini bahwa volatilitas sudah cukup melemah. Jadi mungkin bisa coba diterlikan dengan rentang 1200 hingga ke 1390. Jadi ketika mendekati level 1200 atau 1150 bisa coba kembali diakumulasi, yang mana sekaligus merupakan moving average 100 harinya dan kembali take profit di level 1300 hingga ke 1400. Beralih ke saham UNSP, saham ini sudah cukup lama tidur dan baru bangkit barang 4 hari terakhir. Jadi ini mungkin kita mereview tahun 2008 di mana ketika saham-saham Bakri masih merajai bursa. Jadi ketika ada saham Bumi bergerak naik, maka saham Bakri lainnya akan mengikuti. Jadi bisa coba diikuti apakah pola yang sama masih berulang. Sebagai saham dengan saham Bumi sebagai leading di grup ini. Jadi kalau saham Bumi masih aktif dan menguat, ada peluang bagi saham-saham UNSP dan lainnya juga bergerak. Namun mengingat nature risikonya cukup tinggi, jadi kami sarankan untuk trading harian saja di saham UNSP ini. Berikutnya saham WSBP. Mas kita bertahun perikas masih cenderung sideways Pak, dan ini sedang ada di area resisten 580 hingga ke 590. Jika ada barang mungkin coba bisa SOS dulu di level 590 dan kembali menantikan level support 540 hingga ke 550 sebagai entry point kembali. Demikian Pak Gunawan. Ya, baik. Terima kasih untuk sarannya Pak Stevi. Berikutnya Bapak Erwin Yudo untuk INAF. Untuk INAF tadi sudah dibahas, namun sedikit kita review kembali bahwa hari ini jika ada pembagian arah bisa coba diikuti untuk bottom fishing karena saham INAF ini berada di area moving average 200 hari. Jadi kita lihat hari ini jika ada pantulan sedikit bisa coba spekulasi buy di saham INAF. Namun batasi target mengingat downtrendnya cukup besar tekanan jualnya, jadi kemungkinan akan rebound sampai ke level 3.300 untuk kembali exit di saham INAF. Ya, mengingat sudah 20 menit memasuki sesi trading, kami akan akhiri sesi Philip Morning Macro edisi hari ini. Mudah-mudahan trading hari ini tetap memberikan cuan yang layak bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi.